perubahannya ke arah yang baik atau ke arah yang buruk gitu. Kalau apa yang kita lihat di Jakarta, perubahannya ke arah yang buruk tuh. Jalan yang biasanya mulus dilubangi. Nah, itu nggak boleh. Revolusioner memang, perubahan memang. Tapi jadi bikin kacau, merusak. Jadi realistis sajalah. Yang paling penting adalah ketika dia berkuasa, dia tidak diskriminatif. Nah, makanya kemudian kita lihat apakah Anies selama berkuasa diskriminatif atau tidak. Saya tidak bisa menjawabnya iya dan tidak karena saya tidak tahu, tidak mengamatinya. Apakah dia diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu misalnya atau tidak. Nah, itu yang menjawabnya. Jadi yang dia jawab adalah jangan lagi balik-balik ke Pilkada DKI 2017. Coba lihat performa Anies selama 5 tahun terakhir. Apakah memuaskan, tidak memuaskan, apakah diskriminatif terhadap pemeluk agama tertentu atau tidak. Bahwa siapapun capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia. Seram, borak Anies dibongkar Pak Basuki, Menteri PUPR, PKS Nasdem marah besar. Itu karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru, sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan-kebodohan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Apesnya Jokowi sudah percaya diri ketika naik bisa bersinergi dengan Pemprov DKI untuk atasi banjir, malah Ahok kalah oleh gubernur tata kata yang jualan ayat dan mayat. Akhirnya perkataan Jokowi yang bilang banjir akan mudah diatasi kalau jadi presiden jadi senjata kadrun ketika Anies kagak ngapa-ngapain dalam mengatasi banjir. Jokowi masih berharap pada Menteri PUPR untuk mengajak Anies bersinergi mengatasi banjir. Memang normalisasi adalah tugas Pempus, tapi pembebasan lahan adalah tugas Pemprov. Bukannya bekerja sama dengan PUPR, Anies malah sibuk ganti istilah. Parahnya lagi Menteri PUPR yang terbiasa bekerja malah diajak debat kata-kata. Nis kalau mau jago-jagoan kata-kata sampean debat aja sama Cak Nun. Dijamin akan keren ketika dua manusia setengah dewa dalam hal tata kata berdebat dan beradu argumen. Ada orang yang mengatakan kita terlalu terburu-buru. Ada orang yang mengatakan, saya bilang. Ada orang yang kemudian menginterpretasikan pernyataan Bapak Presiden bahwa kita sembrono. Setelah menunggu lama, akhirnya Jokowi dan Menteri PUPR sedikit bisa bernafas lega ketika Anies digantikan Heru Budi. Pembebasan lahan yang mangkrak era Anies selesai hanya dalam waktu 3 bulan. Untuk mengungkapkan kebahagiaannya, Pak Basuki mengungkapkan syukur dan alasan dibalik rasa syukur tersebut. Faktanya, memang pembebasan lahan tersebut mangkrak era Anies. Kalau Pak Basuki mengungkapkan syukur karena tidak mangkrak lagi, apakah salah? Tapi emang deh PKS dan Nasdem ngeselin banget. Gak paham mereka gimana rasanya digantung sekian tahun. Kalau PKS sih wajar. Kader mereka nikah tinggal pilih ukti, sehari ta'aruf langsung jadi. Sehingga tidak mungkin merasakan bagaimana sakitnya digantung tanpa kepastian. Tapi kalau Nasdem, cebokin Anies gantiin Risa Patria nggak segitunya kali. Kenapa harus ngamuk dan marah kalau faktanya selama era Anies pembebasan lahan mangkrak? Biar lebih afdol kita kutip dulu pernyataan mereka. Jadi harusnya Pak Basuki bisa lihat kenapa proyek itu belum dijalankan. Pak Basuki harusnya lebih menjelaskan, kata Bestari. Menurut dia persoalan mangkrak proyek itu disebut karena gugatan warga Bidara Cina terhadap pemerintahan Gubernur Ahok. Komentar, tuh kan kalau bisanya menyalahkan keadaan dan gubernur sebelumnya.
Gimana mau beres pembebasan lahan? Buktinya Pak Heru 3 bulan bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Mustahil selama 5 tahun mangkrak tapi selesai dalam 3 bulan kalau hanya karena persoalan gugatan. Kebiasaan deh, segala sesuatu itu harus nunggu keputusan pengadilan terus. Kemarin kasus Kalimampang baru dikeruk setelah ada keputusan pengadilan. Kita bicara fakta saja. Kalau karena masalah gugatan kenapa 5 tahun tidak selesai? Sedangkan 3 bulan selesai tanpa menunggu hasil gugatan? Bilang aja takut menggusur karena bisa kehilangan suara. 5 tahun hanya berharap gugatan warga Bidara Cina dikabulkan agar tidak usah membebaskan lahan. Duh nis sampean pikir lembaga hukum itu bego, mengabulkan kepentingan warga di permukiman liar dan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Pembebasan lahan dan normalisasi itu dasar undang-undangnya loh. Sudah jadi kewajiban Pempus dan Pemprov untuk dilaksanakan apapun yang terjadi. Pak Heru juga bisa menyelesaikan karena rujukan dari RPD DKI yang dibuat oleh Gubernur lama Anies Tutur Dia. Komentar Nasdrun, kalau cuma masalah rancangan tidak perlu gubernur ahli merangkai kata, tinggal bayar konsultan tata kota independen. Percuma-cuma rancangan kalau tidak pernah dieksekusi. Lagian, masalah pembebasan lahan dan normalisasi itu sudah jadi makanan sehari-hari Pak Basuki. Kalaupun tidak ada RPD, gak guna dari gubernur tata kata, Pak Basuki tetap sanggup melakukannya. Jangan kebanyakan teori deh. Kita tahu kalau soal tata kata, Anies tidak kalah dengan Cak Nun. Begitulah kura-kura.